yang dicari manusia selama manusia hidup di dunia. Ketika saya merenungkan hal itu, saudaraku, saya terus semakin timbul kerinduan rohani yang besar. Sesungguhnya manusia itu hidup untuk apa? Ketika saya melihat orang yang kaya, mereka kadang tidak puas dengan hidupnya, mereka juga belum mengalami kebahagiaan. Ketika saya Barusan kita mendengarkan cuplikan salah seorang yang latar belakang agamanya Katolik, tetapi sekalipun ia agamanya dari Katolik, ia sangat juga taat semua aturan dan juga kegiatan-kegiatan di dalam agamanya ia melakukan. Tetapi pada suatu saat ia terus membaca Alkitab, dan di dalam Alkitab muncullah di dalam pemikirannya bahwa apa sih yang dicari oleh manusia ini. Ketika ia merenungkan itu, ia juga membandingkan orang kaya dan orang miskin. Sama saja hidupnya. Itu orang kaya mati, orang miskin juga mati. Jadi pada akhirnya ia bertanya-tanya, sesungguhnya tujuan hidup manusia ini dalam dunia ini apa? Itulah sebabnya dia berusaha terus untuk mencari bahwa apa tujuan hidup ini. Ternyata ketika ia terus mendalami Alkitab, disitulah dia menemukan bahwa tujuan hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan dan masuk surga. Itulah sejak itu dia sangat berusaha membuat hidupnya lebih baik. Dan ketika ia sudah menemukan kebenaran hanya ada di dalam Kristus, sejak itu hidupnya diubahkan. Mari kita mendengarkan kesaksiannya, mengapa ia sampai sekarang bisa bertahan dan mengapa ia yakin kepada Yesus Kristus. Kenalkan, nama saya sebut saja Mas Arif. Ya, awal saya pertama kali mencari tentang kebenaran yang sejati saat itu dimulai ketika saya berusia SMA kelas 3. Sama sejak kecil saya dididik di dalam kehidupan beragama secara Katolik. Karena ada seorang tante saya yang memperkenalkan saya agama Katolik, dan saya bertekun di dalam kehidupan agama Katolik. Saya mengikuti kegiatan agama Katolik dengan sungguh-sungguh dan tekun, baik misa di gereja, dibaptis di gereja Katolik, kemudian menerima sakramen Krisma, kemudian saya aktif di kegiatan Legio Maria dan juga di kegiatan Mudika dan juga sebagai misioner di keuskupan di Pontianak waktu itu. Nah, ketika saya beragama Katolik, saya punya suatu kehausan dan kerinduan kelaparan yang akan besar tentang spiritualitas. Sehingga suatu ketika saya mulai membaca bagian Alkitab di dalam Deuteronomika. Saya sering membaca tentang kitab Yesus Putra Sirak dan juga kitab Pengkhotbah. Nah, pada waktu saya membaca kitab Pengkhotbah dan Yesus Putra Sirak, saya merenungkan tentang suatu hikmat apa yang dicari manusia selama manusia hidup di dunia. Ketika saya merenungkan hal itu, saudaraku, saya terus semakin timbul kerinduan rohani yang besar. Sesungguhnya manusia itu hidup untuk apa? Ketika saya melihat orang yang kaya, mereka kadang tidak puas dengan hidupnya, mereka juga belum mengalami kebahagiaan. Ketika saya merenung itu, saya kemudian berusaha untuk mencari siapa Tuhan yang sesungguhnya. Apakah hanya Tuhan yang ada di dalam agama Katolik yang disembah saja? Ataukah bagaimana dengan Tuhan yang ada di golongan-golongan agama yang lain? Saya kemudian rindu untuk belajar, saudaraku. Kemudian ada sebuah buku yang saya temukan di sebuah toko yang berjudul Yesus Sang Masiha atau Isa Sang Masiha. Buku itu ditulis oleh seorang penulis berinisial AK yang tinggal di Jakarta. Saya kaget ketika membaca buku itu, ada hal yang ditulis tentang Yesus yang tidak tercantum di dalam Alkitab. Di dalam buku itu dikisahkan bahwa Yesus itu pernah pergi ke India dan dia belajar ilmu yoga di sana. Kemudian dia menjadi seorang yang mempelajari praktisi yoga, dan kemudian setelah umur 30 tahun Yesus pulang kembali ke Israel, ke Yerusalem, dan melakukan mujizat di sana. Di dalam buku itu dikisahkan ada kuburan Yesus di India,
kemudian ada catatan kuno, manuskrip-manuskrip yang menceritakan tentang Yesus di India. Saya semakin bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan Yesus yang saya kenal selama ini? Saya kemudian bertanya kepada salah seorang pastor di gereja katedral waktu itu. Pastor menjawab, oh itu salah, itu tidak benar, hanya demikian. Tapi rupanya saya kurang puas dengan jawaban yang demikian, saudaraku. Kemudian saya semakin mencari dan menggali. Saya kemudian mulai membaca kitab-kitab dari agama lain. Saya mulai membaca kitab terjemahan Al-Quran, kemudian saya membaca Bhagavad Gita, saya membaca Weda, beberapa Upanishad juga saya baca, kemudian saya juga membaca kitab-kitab kejawen, Jongko Joyoboyo saya baca. Saya ingin mencari tentang kebenaran tentang Tuhan. Apa yang dimaksud tentang Tuhan di dalam kitab-kitab suci yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya mencari itu, saya masih tertarik dengan penulis yang berinisial AK ini. Dia nampaknya begitu menulis indah setiap karya sastra maupun kitab-kitab kuno zaman dahulu, bahwa sesungguhnya agama-agama itu adalah sebuah agama universal yang menyembah Tuhan yang sama. Kemudian agama-agama itu adalah agama yang bermuara pada satu yang sama. Nah, jadi seakan-akan semua agama itu bisa dipadukan menjadi satu. Ketika saya merenungkan hal itu, saya merasa, oh mungkin demikian. Semakin saya tertarik dengan penulis yang berinisial AK ini. Waktu itu saya SMA kelas 3, saya mengambil keputusan untuk saya ini benar-benar mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, waktu SMA kelas 3 itu saya mengambil keputusan, saya harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau mengabdi menjadi pengikut dari AK ini. Kebetulan AK ini adalah salah satu murid dari Sai Baba, dia murid ke-13. Kemudian saya mengambil keputusan dari Pontianak, saya harus pergi ke Jakarta untuk ke rumah AK ini, mengabdi menjadi muridnya, karena saya menganggap dia adalah seorang guru suci yang luar biasa. Nah, kemudian saudaraku, waktu saya mengambil keputusan itu, saya harus pergi dari pendidikan saya harus pergi dari lingkungan keluarga saya. Maka saat itu juga saya akhirnya mengambil keputusan untuk saya meninggalkan semuanya dan pergi tanpa pamit. Waktu itu saya tinggal di tempat om saya, jadi saya tanpa pamit saya pergi ke sana, saudaraku. Nah, tidak ada orang yang tahu, hanya 3 orang sahabat teman saya yang saya sumpah waktu itu supaya jangan memberitahu saya kemana pergi. Nah, saat itu juga saya naik ke kapal, saya menuju ke Jakarta. Nah, kemudian sesampainya di Jakarta, saya naik ojek, saudaraku. Saya tiba di daerah rumah dari penulis AK ini. Hanya saja sayangnya waktu itu masih pagi sekali, jam 6, sehingga beliau ini masih tidur. Jadi saya belum bisa ketemu. Waktu itu istrinya mengatakan saya harus jumpa dengan sekretaris dulu dan membuat janji. Kemudian, wah, ternyata sulit sekali untuk bertemu dengan guru suci ini, saya pikir begitu. Saya pikir guru suci ini begitu mudah dijamah, saya mudah ketemu langsung. Ternyata tidak bisa. Nah, kemudian saya menjadi bingung, saudara. Saya sudah tinggalkan semuanya, tapi saya belum menemukan apa yang menjadi kerinduan saya. Saya kemudian waktu itu menangis, saudaraku. Menangis, sedih sekali. Duduk di pinggir jalan, saya menangis, saudaraku. Saya hanya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini mau sungguh-sungguh mencari Engkau, Tuhan. Tetapi, Tuhan, kenapa? Ternyata aku tidak menemukan Engkau, Tuhan. Aku sudah tinggalkan semuanya, sudah tinggalkan sekolah, sudah tinggalkan om saya, sudah tinggalkan orang tua saya. Semua masa depan saya tinggalkan untuk mencari Tuhan. Tetapi kenapa? Saya malah justru mengalami hal seperti ini, ada penolakan. Nah, tiba-tiba waktu saya menangis, saudaraku, saya mendengar suara, saudaraku. Suara itu berkata demikian, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, ia akan dipuaskan. Saya kaget, saudaraku. Ketika saya mendengar suara itu, saya kaget. Ini suara dari mana? Seperti suara itu ada di dada saya, ada masuk ke dalam hati saya. Tetapi hati saya menjadi tenang. Ada sebuah keyakinan kalau saya sungguh-sungguh mencari kebenaran, maka saya akan menemukan itu, saudaraku. Nah, tiba-tiba di hadapan saya datanglah seorang pria. Pria ini menghampiri saya, nak, kenapa kamu menangis? Saya bingung, saudaraku, karena waktu itu saya butuh tempat tinggal, saya butuh pekerjaan. Kemudian saya memberi alasan kepada pria ini, Pak, saya ini lagi ada musibah. Om saya ini dulu menyekolahkan saya, tapi kemudian
pabrik tahunya terbakar, jadi saya harus merantau, saya harus cari pekerjaan. Saya beralasan berbohong demikian, saudaraku. Kemudian om ini bilang kepada saya, baiklah kamu tinggal di sini di tempat om. Om ini ada bengkel sepeda, kamu bisa bantu-bantu untuk perbaiki sepeda di sini. Kemudian saya tinggal di sana, saudaraku. Selama saya tinggal di sana, saya masih terus mengintai rumah daripada Aka ini, saudaraku. Kemudian saya hadir di dalam suatu pertemuan meditasinya di sana. Ketika saya hadir, saya jumpa di rumahnya. Di sana ada banyak patung-patung nabi-nabi, patung-patung orang suci di sana. Ada patung-patung yang dibuat di sana, berbagai dewa-dewa dan sebagainya. Dan penulis ini mengajarkan bahwa agama itu bermuara menjadi satu, sama-sama menjadi pencari Tuhan, seperti itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, dalam acara meditasi itu saya tidak menemukan sesuatu, saudaraku. Hati saya masih merasa kosong, hati saya masih merasa hampa, saudaraku. Kemudian saya pulang kembali ke bengkel sepeda itu dengan suatu harapan yang tidak terpenuhi, saudaraku. Nah, satu ketika datang seorang bernama Ko Amin, saudaraku, ke bengkel itu. Ko Amin ini seorang laki-laki muda yang baru mengenal Tuhan. Dia kemudian menceritakan dan bersaksi kepada saya bahwa kalau saya mau mencari kebenaran yang sejati, saya harus ketemu dengan yang namanya Yesus. Dia ini juga punya latar belakang hampir mirip seperti saya. Dia cerita bahwa dia pernah masuk ke berbagai agama, akhirnya dia mengalami Yesus, saudaraku. Dia cerita tentang Yesus dan sebagainya. Tetapi saudaraku, apa yang menjadi pembicaraannya tidak membuat saya percaya, saudaraku. Karena apa? Karena waktu itu saya melihat Ko Amin ini belum bisa melepaskan ketergantungannya dari rokok, saudaraku. Dia mengaku bahwa dia harus melepaskan diri dari ketergantungan rokok, tapi dia belum bisa melepaskan. Saya berpikir, kamu tidak lebih baik dari orang Buddha. Orang Buddha bisa sangat menjaga tentang kualitas makanan dan minuman mereka. Bahkan mereka bisa tidak makan daging, saudaraku. Kamu hanya melepas rokok, nggak bisa. Bagaimana kamu cerita tentang Yesus? Saya tidak percaya dengan apa yang dia omongkan, saudaraku. Tapi dia sempat mengajak saya untuk pergi ke gereja. Nah, waktu di gereja itu tiba-tiba pendeta itu berkhotbah. Dan waktu pendeta itu berkhotbah, dia mendoakan saya. Saya masih ingat doanya waktu itu, saudaraku. Doanya tentang gembala yang baik. Yesus gembala yang baik, dia mencari domba yang hilang, saudaraku. Nah, kemudian saudaraku, saya akhirnya tinggal di bengkel sepeda itu selama 2 bulan karena orang tua saya terus mencari saya. Dan akhirnya saya melalui hubungan telepon, saya bicara dengan orang tua dan saya putuskan untuk kembali ke rumah orang tua, saudaraku. Di sana saya berniat untuk melanjutkan sekolah saya SMA kelas 3 itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, waktu saya akan melanjutkan sekolah SMA kelas 3 itu, saudaraku, saya terkendala karena nomor EPTAN saya tidak bisa ditransfer. Akhirnya saya tertunda, harus menunggu selesai tahun ajaran baru saya bisa masuk. Selama masa menunggu masuk SMA itu, saudaraku, kerinduan saya mencari Tuhan masih menggebu-gebu. Akhirnya saya pergi ke makam-makam wali, saudaraku. Saya pergi ke tempat-tempat pertapaan, saya pergi ke Parangtritis untuk untuk bermeditasi di sana, saudaraku. Tetapi saya tidak juga menemukan apa yang saya cari. Saya berpikir, benarkah dari semua agama-agama ini Tuhannya sama? Kemudian kalau Tuhannya sama, kenapa jalannya berbeda-beda? Masa Tuhan itu pelin-pelan? Kalau Tuhannya sama, masa kepada orang golongan satu dia mengatakan, oh yang ini boleh makan babi, tetapi pada golongan yang lain Tuhan mengatakan, oh kamu tidak boleh makan babi, tetapi hasilnya sama? Tidak mungkin. Pasti ada kebenaran yang hakiki, pasti ada kebenaran yang mutlak. Tuhan bukan yang pribadi yang pelin-pelan. Masa Tuhan mengatakan yang satu begini, yang satu begitu, saudaraku? Nah, saudaraku, di situ mulai muncul keraguan yang besar di dalam hati saya. Sampai pada satu titik di mana saya menjadi seorang yang ateis, saudaraku. Berarti ini agama ini buatan manusia semua, karangan semua, kitab-kitab ini karangan manusia. Karena masing-masing menulis menurut persepsinya mereka, menurut budayanya mereka, menurut pengetahuannya mereka. Sehingga pandangan setiap agama tentang Tuhan itu hanya hasil imajiner manusia, gitu, saudaraku. Berarti kebenaran itu tidak ada. Kebenaran itu tidak ada. Tetapi saudaraku, suara yang saya dengar masih terus terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran saya. Barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, ia akan dipuaskan. Saya kemudian bertanya-tanya, masih adakah kebenaran yang sejati itu, saudaraku?
Nah, kemudian saudaraku, waktu itu waktu saya SMA di Pontianak, saya sempat masuk agama Buddha, saudaraku. Jadi saya ada dua agama di Pontianak, baik Katolik maupun Buddha, dan saya jalani. Saya juga ke wihara. Saya pelajari agama Buddha yang ada di situ, saudaraku. Di dalam agama Buddha yang saya pelajari itu menceritakan bahwa agama Buddha yang saya ikuti itu ada hubungannya dengan Yesus, kata gitu. Ini agama Buddha kok ada hubungannya dengan Yesus? Bukannya Yesus itu hanya Katolik dan Kristen. Saya tertarik, saudaraku. Kemudian ketika saya mempelajari agama Buddha yang saya ikuti itu, saudaraku, dia menceritakan bahwa Yesus itu adalah pintu. Nah, pintu itu terletak di mata ketiga, ya, di mata ketiga di sini. Nah, sedangkan penjahat itu adalah mata kanan kiri kita. Hanya itu gambaran yang diberikan. Kemudian menceritakan bahwa Buddha terakhir adalah Buddha Maitreya. Dia akan datang untuk memimpin kerajaan 1000 tahun, begitu, saudaraku. Nah, kemudian waktu saya pulang kembali ke Jawa Tengah, saya kemudian masuk agama Islam, saudaraku. Saya rindu sekali belajar agama Islam, tetapi saya tidak lama ada di agama Islam. Saya mulai sembahyang juga waktu itu, diajari oleh salah seorang mahasiswa IAIN di Jogja, saudaraku. Kemudian waktu saya masuk agama Islam itu, saya juga mempelajari tentang akhir zaman, konsep akhir zaman di dalam agama Islam, bahwa di hari-hari terakhir akan datang seorang yang disebut sebagai Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini akan membinasakan Dajjal, dan Nabi Isa ini akan menghakimi semua orang yang ada di bumi. Nah, saudaraku, saya renungkan itu, saudaraku. Kemudian saya mulai pelajari kitab-kitab agama lain tentang akhir zaman, dan setiap kitab-kitab yang saya pelajari tentang akhir zaman mengacu pada satu sosok atau satu pribadi yang disebut juru selamat, yang disebut Mesias umat manusia, dan dia diberikan ciri-ciri, saudara. Salah satu yang saya pelajari itu di dalam kitab Jongko Joyoboyo, kitab Kejawen, ramalan tentang zaman akhir, saudaraku, di mana di akhir zaman akan datang penunggang kuda putih yang disebut Kalkiwikoro. Dia dianggap sebagai titisan Wisnu yang ke-10, dan kemudian dia disebut sebagai Heru Cokro atau air kehidupan. Nah, ketika saya membaca itu, saya merenungkan, saudaraku, loh, kok ini ciri-ciri pribadi Mesias Juru Selamat yang datang di akhir zaman ternyata ditulis juga di dalam Alkitab. Di dalam kitab Wahyu dituliskan secara jelas bahwa di akhir zaman nanti akan datang Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dia akan menunggang kuda putih, dia akan mengenakan mahkota, dia akan membawa pedang, dan kemudian di dalam jubahnya itu tertulis nama, yaitu firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Jelas sekali di dalam kitab Wahyu ditulis demikian. Dan dikatakan Yesus Kristus juga akan menjadi Raja segala raja dan memimpin kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi. Nah, apakah Yesus ini Mesias itu, saudara? Saya masih ragu-ragu, saudara. Kemudian pada suatu kesempatan ketika saya ada di Jakarta, ada salah seorang saudara saya ini datang. Dia itu memberitakan Injil kepada saya. Dia cerita tentang Yesus, bahwa kalau saya mencari tentang Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu adalah Yesus. Saya kemudian bertanya, dari mana saya tahu kalau Tuhan itu Yesus? Dia kemudian menceritakan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus ini satu-satunya pribadi di seluruh muka bumi yang mati, kemudian bangkit kembali, dan mengalami yang namanya hidup kekal dan naik ke surga. Dan dia mengatakan, nanti Tuhan Yesus di akhir zaman akan datang kembali. Nah, disitulah Tuhan Yesus akan menyatakan di akhir zaman bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dia adalah juru selamat itu. Tetapi dia mengatakan, kalau kamu percaya Yesus di akhir zaman, mungkin kamu sudah terlambat, karena masa itu adalah masa antikristus, di mana kamu mungkin sudah terlambat untuk percaya. Kesempatanmu adalah saat ini ketika saya memberitakan tentang Yesus, malam hari ini. Kita tidak tahu kapan kita punya kesempatan. Kemudian saudara saya ini berdoa, dia mendoakan saya, saudara. Ketika saya renungkan perkataannya, dia juga mengutip di dalam firman Tuhan tentang Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Kemudian dia mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan menerima hidup yang kekal, katanya. Wah, luar biasa sekali pribadi Yesus ini sebenarnya. Nah, kemudian saudaraku, malam hari itu juga saya harus mengambil keputusan. Dia menantang saya. Hari ini saya menantang kamu. Maukah kamu menerima Yesus? Kamu harus mengambil keputusan. Saya tidak berurusan nanti. Kalau kamu tidak percaya, saya sudah tidak berurusan lagi dengan kamu. Kalau kamu sampai tidak selamat. Nah, ini adalah kesempatanmu. Kalau memang malam hari ini kamu siap, saya akan mendoakan kamu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Ketika dalam pencarian saya itu, saya renungkan saudaraku, saya mendapati bahwa semua pribadi-pribadi yang tertulis itu merujuk kepada pribadi Yesus di akhir zaman yang akan datang, kepada semua umat manusia, segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa, segala pribadi dari berbagai agama akan dinyatakan bahwa Yesus itu adalah kebenaran yang sejati, Tuhan yang sejati. Malam hari itu juga saya mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang bangkit dari antara orang mati dan hidup kekal. Dia Tuhan yang kekal, saudaraku, yang mana maut itu tidak menguasainya, karena dia adalah pribadi hidup kekal dan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku, akhirnya malam hari itu juga saya bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku, setelah saya didoakan, kemudian saya juga dibimbing oleh kakak rohani saya yang lain. Saya didoakan pelepasan di Surabaya oleh Pendeta Yulius Saluku waktu itu, dan kemudian saya belajar firman Tuhan mulai kakak rohani saya. Kemudian waktu itu saya masih bergabung di gereja Katolik, tetapi karena saya masih ada rasa haus yang besar, akhirnya saya masuk ke sebuah gereja. Waktu itu saya diajak kawan saya di sekolah SMA itu, saya masuk ke gereja Pantai Kosta di Indonesia, saudaraku, dan kemudian saya dibaptis di gereja Pantai Kosta di Indonesia. Kemudian di situ saya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, saudaraku. Nah, ketika saya mengalami baptisan Roh Kudus, saya mengalami lahir baru. Disitulah saya kemudian semakin mengerti tentang firman Tuhan, saudaraku. Dan ternyata suara yang saya dengar waktu itu yang berkata, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, ia akan dipuaskan. Ternyata itu adalah kata-kata Yesus di dalam Alkitab, saudaraku. Nah, kata-kata Yesus di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius pasal 5, saudaraku. Waktu saya masih Katolik, saya memang membaca, tapi saya tidak terlalu menyimak, saudaraku, bahwa kata-kata itu ada di dalam Alkitab. Tetapi setelah saya lahir baru, saya baru menyadari bahwa ternyata itu adalah firman Yesus yang mengatakan, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, ia akan dipuaskan. Sabda Yesus di bukit, saudaraku. Nah, di situ saya tahu, oh ternyata Yesus selama inilah yang membimbing saya melalui peristiwa-peristiwa perjalanan rohani. Ketika saya datang di gereja, saya didoakan hamba Tuhan ini mengatakan, Yesus menjadi gembalamu, gembala itu akan mencari domba yang hilang. Rupanya saat itu saya menjadi domba yang hilang, yang sesat jalannya, yang tidak tahu kemana arahnya. Tetapi Yesus menunjukkan jalan kepada saya, Yesus menunjukkan kebenaran kepada saya, Yesus menunjukkan keselamatan kepada saya, saudaraku. Jadi itulah, saudaraku, kesaksian saya bagaimana saya kemudian sungguh-sungguh percaya bahwa di dunia ini ada satu Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, dan Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, pribadi Allah yang kekal, itu bernama Yesus Kristus, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang benar, di mana nanti di akhir zaman Yesus akan turun dari surga, dia akan datang ke bumi untuk menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang kekal. Dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat. Di akhir zaman itulah nanti, saudaraku, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semua lutut akan berteluk menyembah dia, saudaraku. Puji Tuhan. Itu kesaksian dari saya. Kiranya saudara yang mungkin malam hari ini sedang mencari siapa kebenaran sejati, siapakah Yesus itu, maka dialah Roh Kudus yang akan menjamah hati saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sejati, kebenaran yang kekal, Allah yang benar, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri, saudaraku. Nah, kemudian setelah saya bertumbuh di dalam gereja Kristen Protestan di Pantai Kosta itu, ada kerinduan yang besar untuk saya ini
terus mencari Tuhan, mengenal firman Tuhan. Saya melewatkan hari-hari saya dengan beribadah di gereja, saudaraku. Bahkan dari Senin sampai Minggu, saudaraku, saya tidak bosan-bosannya pergi beribadah ke gereja karena ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Untuk saya belajar tentang firman Tuhan. Saya belum tahu banyak tentang firman Tuhan, saudaraku, waktu itu. Kemudian saya belajar, kemudian saya juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan yang benar, saya bersyukur Tuhan. Tetapi saya rindu Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mereka ini belum mengetahui kebenaran yang sejati. Mereka ini belum diselamatkan Tuhan. Tuhan, panggil saya Tuhan. Panggil saya untuk menjadi pemberita Injil. Panggil saya untuk menjadi hamba-Mu. Saya mau Tuhan mengerahkan hidup saya untuk mengabarkan kabar baik kepada setiap orang. Supaya setiap orang mengetahui bahwa Engkau adalah jalan keselamatan. Engkau adalah kebenaran yang sejati. Engkau adalah Tuhan yang benar. Tuhan, panggil saya untuk menjadi hamba-Mu. Kemudian, saudaraku, selama saya berdoa, saya berpuasa, berbulan-bulan saya berdoa, saudaraku, suatu ketika panggilan Tuhan itu datang kepada saya, saudaraku. Suatu ketika saya berdoa, saya mengambil keputusan untuk masuk ke sekolah teologi atau sekolah Alkitab, saudaraku. Dan kemudian saya kembali meneguhkan panggilan saya itu kepada Tuhan. Tuhan, benarkah Engkau memanggil aku, Tuhan? Tiba-tiba ada suara berkata masuk ke dalam hati saya. Saya disuruh membuka Alkitab di dalam kitab Yesaya, saudaraku. Di dalam kitab Yesaya, ayatnya yang berbunyi demikian, Roh Tuhan Allah ada padaku, yang mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, tetapi saudaraku, karena saya sudah pernah baca ayat itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau dikasih ayat yang saya sudah pernah baca dan saya sudah tahu. Mungkin itu muncul dari ingatan saya, Tuhan. Saya minta ayat yang merupakan panggilan Tuhan, yang ayat itu belum pernah saya baca, saya belum pernah ingat. Saya berdoa lagi, saudaraku. Tiba-tiba Tuhan suruh saya buka Yesaya pasal 42. Karena saya memang belum pernah baca ayat itu, belum pernah ingat ayat itu, saudaraku. Maka Tuhan hanya menyuruh saya untuk membuka Yesaya 42. Nah, saya nggak tahu isinya apa, saudara. Kemudian saya buka Yesaya 42. Dari ayat yang pertama saya baca, di situ terus, lihat, itulah hambaku yang kupilih, orang yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saya baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saudaraku. Di situ tentang panggilan seorang hamba Tuhan. Untuk hamba Tuhan ini menyatakan hukum atau firman kepada bangsa-bangsa. Segala pulau-pulau akan mengharapkan pengajarannya. Ada satu peneguhan di dalam hati saya, saudaraku, bahwa Tuhan memanggil saya untuk melayani, memberitakan Injil, memberitakan firman ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa, saudaraku. Dan kemudian saya benar-benar yakin akan panggilan Tuhan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk masuk sekolah Alkitab, masuk sekolah teologi, dan di situ kemudian saya diperlengkapi. Dan sekarang saya melayani Tuhan. Saya sudah melayani di beberapa pulau di Indonesia ini, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan menggenapi panggilan, membawa saya untuk membawa jiwa-jiwa yang belum percaya, belum mengenal Tuhan, jadi percaya kepada Kristus. Saya bangga dipakai Tuhan sebagai alatnya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan bila kesaksian saya malam hari ini juga boleh membawa saudara yang sudah percaya menjadi semakin yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar, pribadi yang benar-benar sejati, Tuhan yang sejati, saudara, menjadi suatu peneguhan buat saudara. Dan bagi saudara yang belum mengenal Yesus, percayalah bahwa kalau engkau mencari keselamatan, kalau engkau mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, dialah Yesus Kristus itu, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang sejati. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia yang diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dia adalah terang bagi dunia ini, saudaraku. Puji Tuhan. Itu kesaksian dari saya. Tuhan memberkati. Saya menyadari bahwa tidak mudah, karena kalau kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita harus benar-benar fokus. Kadang-kadang waktu orang mencari Tuhan sungguh-sungguh, fokusnya teralihkan, mungkin dengan pekerjaannya, mungkin dengan komunitasnya, mungkin dengan lingkungannya, mungkin dia menjadi ketakutan-ketakutan ketika dia sudah menemukan kebenaran, dia tidak berani melangkah. Jadi
saya juga mengalami tantangan yang sama ketika saya mencari kebenaran. Saya mengalami ketakutan, gimana nanti masa depan saya mencari Tuhan kok saya seperti ini, saya sampai menangis, saya ketakutan. Kemudian ketika saya mencari Tuhan, mungkin terjadi kebingungan, karena saya membanding-bandingkan ini mana yang benar begitu kan. Nah, tetapi saya mau fokus terus, Tuhan yang benar itu pasti akan menyatakan diri kepada saya, kalau saya sungguh-sungguh. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.